Silakan. Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Baiklah, kita pada malam ini kita akan berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu dari pagi, siang, hingga malam ini Tuhan. Kami bisa berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Bapa berkati ibadah kami sepanjang awal hingga akhir sampai selesainya Tuhan. Tuhan, berkati juga kami semua yang ada di grup ini Tuhan, terutama gembala kami, Bu Gembala kami, teman-teman kami Tuhan, jika ada sakit penyakit Engkau sembuhkan, Engkau jamah dia Bapak-Bapak, Engkau berbisik-bisik juga kepada teman kami Tuhan, yang pada malam ini Tuhan yang nggak sempat hadir, maupun yang sempat hadir Tuhan, Engkau berkati semua. Dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, haleluya, amin. Baiklah, kita akan mengangkat sebuah pujian yang mengatakan seperti mentari. Yang bisa, mari kita bernyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Kita mulai ya. Seperti mentari yang bersinar. Seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, tak akan pernah berhenti mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Kita mulai dari awal. Seperti mentari yang bersinar, demikian tinggi kasih Bapa. Seperti gelombang samudra, tak akan pernah berhenti mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah yang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Katakan kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelam
di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Kau mengasihiku, Kau mengasihiku, Kau mengasihiku. Oh, kasih-Mu lebih dari matahari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih atas cinta-Mu Bapa. Haleluya. Glory bagi-Mu Yesus. Kami menyembah-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya Roh Kudus. Ya Bapa, berkati ibadah kami ini Bapa, dari awal hingga akhir Bapa. Yang mana Tuhan, kami akan sejenak mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini tidak hanya untuk kami dengar ya Bapa, melainkan bisa berguna berlaku untuk kami yang mendengarnya Bapa. Bapa, ini doa hamba pada malam ini. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan dan keindahan yang setiap harinya Engkau sediakan bagi kami ya Bapa. Inilah doa kami. Haleluya. Amin. Baiklah, kita akan mengangkat sebuah lagu pujian lagi yang mengatakan yang nomor 2. Yang bisa mari ikut bernyanyi ya teman-teman. Kusiapkan hatiku tuh. Betapa hatiku. Yang bisa mari ikut bernyanyi. Tepuk tangan saudara-saudara semua. 1, 2, 3. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, aku memuji Tuhan. Hosana, aku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, aku memuji Tuhan. Hosana, aku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Rasanya lagunya melenceng ya Kak, perasaan ya. Bukan ini deh lagunya. Iya lagunya, saya lihat tadi loh, ini salah ini. Tapi
tetap gembira nyanyinya, puji Tuhan. Haleluya. Tapi penyanyinya tetap semangat kok untuk pujiannya. Haleluya. Baiklah, kita ya sebentar lagi akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, siapkan hati dan pikiran kita sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan mengangkat sebuah lagu pujian yang mengatakan, "Ku siapkan hatiku Tuhan." Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, menyasuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan Tuhan bagi jemaat saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan. Tiada berubah. Dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita mulai dari awal. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Katakan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Katakan, ku siapkan hatiku.
Siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Amin. Saya serahkan kepada hamba-Nya membawakan kebenaran firman Tuhan. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita ya. Kita mau belajar terus. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidup kami siapkan hati semua untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk bagikan firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan untuk sambut firman-Mu. Baik, kita semua malam ini ya. Mari kita berdoa. Kami mau menyambut firman-Mu malam ini. Ada banyak cerita di hidup ini. Kalau kami bercermin atau memasang spion kehidupan, ketika kami melihat ke belakang pertolongan-pertolongan Tuhan yang begitu besar, kami mampu melewati masalah-masalah dalam hidup ini. Terima kasih untuk pertolongan Bapa dalam hidup kami. Tuhan, dengan apakah kami bisa membalas kebaikan selain hanya baik ini kesukaan kami. Apa yang Bapa gemari itu yang Bapa, kami mohon campur tangan. Kami mau membuat perasaanmu tersentuh dengan hal sekecil apapun yang kami lakukan selama hidup ini. Hamba mau perasaanmu sama dengan perasaan. Hamba mau keinginanku bersamaan dengan keinginan. Cukuplah aku melukai hati. Meskipun dalam perjuangan hidup ini, hamba tidak luput dari kegagalan untuk menyenangkan hati hamba. Namun, perjuangan hati ini berkomitmen semampu dan sekuat tenagaku, seluruh potensiku yang bisa kulakukan. Bapa,
mau kasih. Demikian pula itu yang malam ini kami mau dengarkan firman urapi hamba-Mu. Urapi kami semua dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa. Firman-Mu seperti kami makan tiap hari, kami butuh agar fisik kami kuat. Jika tidak, lama-kelamaan kami lemas, lalu kami bisa mengalami sakit dan kemudian kematian. Begitu pula ketika kami hidup di dalam roh, kami juga perlu makan makanan rohani agar roh kami kuat hadapi setiap pergumulan kehidupan. Ketika kami tidak bisa atau tidak mau kasih makan roh ini dengan firman, maka rohani kami pun lemah. Jika lama-kelamaan tidak diberi makan rohani, maka rohani kami bisa sakit dan kemudian mati rohani. Kalau kami mati rohani, kami tidak tahu lagi apa yang harus kami lakukan. Karena kami sudah mati. Tuhan, berbicaralah malam ini, tuntunlah malam ini apa yang Roh Kudus mau buat kami semuanya. Segala puji syukur bagi Bapa di surga, tawan roh kami, jiwa dan tubuh kami ya Tuhan dalam hadirat. Segala puji syukur bagi-Mu ya Tuhan kami dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Oke, baik jemaat Tuhan. Satu hal yang terindah dalam hidup ini adalah ketika kita benar-benar mati bagi diri sendiri. Mati bagi diri sendiri itu bukanlah satu hal yang mudah untuk dilakukan. Tapi saya suka. Tidak semua orang mau mati bagi dirinya sendiri. Hak-hak hidupnya seringkali diminta Tuhan. Kita harus rela kehilangan hak untuk haknya Tuhan masuk ke kita. Saya berjuang tiap-tiap hari untuk mengejar apa yang membuat hati Tuhan senang terhadap hidup saya secara pribadi. Kita adalah pribadi yang berkata bahwa aku tidak mendapatkan hak sebagaimana aku layak menerima hak itu. Tetapi seringkali hak itu dirampas atau tidak kita terima hak. Misalkan kita ingin dan layak dihargai. Hak kita mendapatkan apa yang patut atau selayaknya kita terima. Sebagai seorang istri tentunya
Seorang istri ingin dihargai oleh suami. Merasa ingin dicintai oleh suami. Itu hak. Ingin diperhatikan oleh suami. Ingin dihargai bos di mana kita bekerja. Ingin dihargai Pak Gembala, Ibu Gembala. Sebenarnya hak-hak itu kita sering ingin menerima. Karena itu hak saya. Sebab saya sudah melakukan apa tugas dan tanggung jawab saya. Betul. Contoh, seseorang bekerja di dalam sebuah perusahaan, baik swasta maupun negeri. Ketika kita bekerja, maka kita akan digaji atau diupah oleh pihak perusahaan. Tetapi ketika kita mengiring Tuhan selama di bumi ini, seringkali hak itu kontradiksi. Menjadi sebuah hal yang berlawanan. Pada kenyataannya hak itu kita nggak dapat. Padahal kewajiban kita lakukan. Seperti, Papa, bukankah aku tidak pernah berbuat jahat kepada sesamaku? Aku tidak pernah mencurangi mereka, tapi kenapa mereka mencurangi aku atau membenci aku? Aku melakukan kewajibanku dengan baik, tapi hakku tidak kudapatkan. Berlawanan. Lalu di dalam rumah tangga, Papa, bukankah aku jadi istri yang baik? Aku tidak pernah menuntut suamiku. Tapi yang kudapatkan dari suamiku, yang adalah satu tubuh denganku, malah penganiayaan, siksaan, dan pukulan. Aku sudah melakukan kewajibanku sebagai istri. Tapi hakku tidak kudapatkan. Berlawan. Nah, ini yang saya katakan kepada Tuhan. Kehilangan hak pun aku tak masalah, Tuhan. Gak masalah bagiku, aku kehilangan hak. Gak apa-apa. Kalau aku menghargai orang, aku mendapat balasan, aku justru dijahati orang. Saya berkata sama Tuhan, aku pantas dapatkan itu, Tuhan. Ayo kita miliki hati yang seperti itu. Kalau kita masih dituntut untuk melakukan kewajiban, meskipun tidak mendapatkan hak, kalau itu Tuhan izinkan terjadi pada kita, padahal kita sudah melakukan atau berupaya sekuat tenaga, namun tetap tidak ada balasannya sesuai dengan hak yang harusnya kita dapatkan, tidak apa-apa.
Sekali lagi saya ulangi kepada jemaat, mulai miliki mental. Kalau Tuhan izinkan aku kehilangan hak untuk haknya Allahku, Bapakku, masuk dalam hidupku, tidak apa. Tidak masalah. Malam ini kami kedatangan lagi adik-adik yang terkasih dari yayasan yang sama dulu ketika istri saya mengajar di Papua, dan istri saya sebagai ketua pemuda-pemudi sekota Surabaya, bahkan bukan hanya Surabaya, sempat juga dipanggil beberapa daerah Jawa Tengah, Bali. Jadi anak ini sering datang ke rumah kita. Kita menyambut dengan gembira, kita menyambut mereka dengan sukacita. Kami berjuang, kami berusaha sebaik mungkin untuk mengasihi mereka dengan sungguh-sungguh dan tulus. Jadi jemaat, saya mau berikan kita motivasi kepada kita semua. Ingat, kalaupun memang kita harus kehilangan hak, Tuhan izinkan, tidak apa-apa. Tetap lakukan kewajiban. Kita buat Tuhan tersenyum. Ayo kita semua buat dia tersenyum dalam hidup. Gak ada yang lebih berhak. Mengasihinya adalah satu hal yang tidak akan pernah mengecewakanmu. Kalau di bumi engkau tidak mendapat hak, kau pasti dapat hakmu di surga nanti. Tetap lakukan, tetap lakukan. Di bumi nggak dapat, di surga pasti dapat. Beliau tidak berdusta. Nggak berdusta beliau. Percaya dia nggak berdusta, jemaat. Engkau tidak akan dikhianati oleh Bapa. Tidak akan. Kami rela kehilangan hak kami dengan istriku. Rela kehilangan hak. Hak kami bukan hanya bicara dihargai, uang. Kita punya semua itu, jemaat. Kita punya semua itu. Tapi kita diizinkan Tuhan harus kehilangan hak. Tidak apa-apa. Kalaupun memang kita diizinkan Tuhan dipermalukan di muka umum, yes, yang penting hidup benar. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tetap kuat, Poni.
Ada nggak Foni? Mama Sisi ada nggak? Tadi sepertinya dia ikut. Enggak ada. Oh ada, oke. Oh ya, senang bisa melihatmu Mama Sisi. Dirimu, kalian semua ada dalam doa kami. Kami bisa rasa meskipun Anda jauh. Tetap semangat ya Mama Sisi, kuat. Tetap lembut hatimu. Peluk, cium tuh bila perlu. Ketika marah suami, peluk cium suami. Makin kaget dia. Aku marah, kenapa aku malah dicium, bukan diomelin. Kaget dia. Ya. Saya pernah cerita kepada jemaat, biar ingat berulang-ulang. Saya ulang-ulang. Saya dihancurkan nama baik, istri saya dibilang pelacur, tidur bersama seorang hamba Tuhan, nginap di hotel bersama om-om lagi, macam-macam. Istri saya mau dilarikan, sudah dipegang tangannya, mau dibawa lari dengan pria yang mencintainya, yang suka dengan istri saya. Tapi apa yang saya lakukan? Saya peluk orang itu. Dan saya berkata kepada orang itu, I love you, aku sayang Om, saya sayang Anda, I love you. Ini yang level seperti ini yang kita terus capai, jemaat. Ya, level seperti ini. Ayo, kita sedang terus sekolah kehidupan, kita naik level. Lulus. Jangan sampai nggak lulus. Waktu saya mencoba untuk berkata, I love you, dengan istri saya yang difitnahkan, katanya diajaknya tidur, sering diajaknya tidur barengan, itu udah nikah kami berdua. Tapi saya bilang, I love you. Saya I love you, Om. Nggak berkurang cintaku samamu, Om. Sayangku nggak berkurang sedikit pun. Ketahui ya, Om, aku sayang Om. Ketahui itu. Yang mau melarikan istri saya bilang sama istri saya, sudah dipegang tangan istri saya mau dilarikan. Udah dipegang mau masuk ke dalam mobil. Udah mau dilarikan. Saya bilang sama istri saya, kalau aku ketemu orang itu, tak cium orang itu. Tak cium, tak bilang I love you, dan aku doakan dia. Aku berkati orang itu. Harus nyampe level itu kita. Kehilangan hak. Kalau memang itu Tuhan izinkan terjadi. Apakah saya tidak bisa untuk memenjarakan orang itu? Sangat bisa. Hidupku sudah diusik. Hidupku sudah diganggu. Kenyamananku sudah terganggu oleh. Tapi aku tidak belajar dari sang motivator. Saya tidak belajar dari manusia yang hanya sekedar ngomong. Saya tidak belajar dari manusia hanya tahu teori. Tapi saya belajar dari Rajaku Maha Agung, Yesus Kristus, Tuhan. Dia Bapa kita yang penuh kasih. Rela kehilangan hak. Demi haknya Tuhan masuk dalam hidup kita. Haknya apa? Kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Kita rela kehilangan hak demi haknya ada dalam kita. Kita nggak berhak lagi memiliki diri kita sendiri. Untuk kepentingan diri sendiri. Kita nggak berhak lagi. Karena kita sudah miliknya Yesus.
Kalau kita sudah miliknya Yesus, maka haknya Yesus terhadap kita. Bukan kita lagi yang berhak atas diri kita sendiri. Nggak berhak. Wong kita udah miliknya. Bukan lagi terserahku, up to me. No. But up to you, Lord. Up to you, Jesus. Kita katakan terserahmu Tuhan, bukan terserahku lagi. Rumah tanggamu bukan lagi terserahku. Mengatur rumah tanggaku suka-suka. Udah enggak kayak gitu. Maumu apa untuk rumah tanggaku Tuhan? Maumu apa untuk diriku Tuhan? Maumu apa atas duitku Tuhan? Maumu apa Tuhan atas penyakitku ini? Apa maumu? Aku ingin mengasihimu Tuhan. Dengan segenap hati akan kekuatan. Semua yang kumiliki. Aku rela. Saya percaya keputusan saya ini tidak salah. Merelakan diri untuk haknya Tuhan ditaruh bagi kita. Ada satu lagu yang kita bisa belajar bersama-sama. Jemaat bisa dengarkan lagu ini. Tidak lama jemaat, sebentar saja. Tidak seperti biasanya saya. Kita akan pulang. Ketemu dia, Raja yang Maha Agung. Dia yang kurindu-rindukan. Aku percaya dia gak akan mengecewakan setiap orang yang mencintai dia. Dengan segenap hatinya dan akal budi kekuatannya. Dia gak akan mengecewakan siapapun yang mengasihinya. Selalu saya berkata kepada jemaat, engkau berjuang, tetap setia itu Tuhan. Jangan engkau menyerah apapun yang terjadi. Sampai nafasmu berakhir.
Dia nggak akan mengecewakan. Kalaupun di bumi harus kehilangan semua, nama baikmu rusak, kehormatanmu hilang, dipermalukan orang, harga dirimu dicabik-cabik. Tidak apa-apa. Tuhanku menghargaiku. Ketika aku menyenangkan hatinya, dia menghargaiku. Dia menghormatiku. Barang siapa yang melayani aku, ia dihormati Bapa. Mati bagi diri sendiri. Ada satu lagu jemaat didengarkan. Saya akan menyanyikan lagu. Ini bagus sekali kata-katanya, tapi keras. Tuhan. Ini enak lagunya ini. Bentar ya jemaat. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingin lagi, hanya Kau hartaku abadi. Coba perhatikan kata-katanya. Tuhan, yes, aku rela, Beni rela Tuhan, mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Jemaat tahu tanah yang kami beli? Anda tahu jemaat? Saya bilang sama istri saya, yang kemarin kami beli, Bendahara tahu, Seli tahu, Cejeni tahu, Cerina tahu. Kalau Tuhan minta itu tanah untuk orang lain, meskipun kita tidak punya rumah, kalau Tuhan minta, saya bilang, sedikit pun saya tidak takut, saya tidak gentar, saya tidak takut. Saya bilang sama istri saya, terserah. Kalau itu untuk bantu orang, menolong orang, untuk jiwa-jiwa dimenangkan bagi kerajaan Allah, I don't care. Tidak masalah bagi saya. Anda pernah dengar kesaksian saya demi 2 orang anak dari agama seberang. Saya bimbing dia, saya arahkan dia, saya bangun kerohaniannya, imannya kepada Yesus dari agama seberang. Saya berikan cinta kasih saya dengan tulus kepada mereka. Tapi ada orang Kristen berkata, saya harus buang anak itu. Saya tidak terima anak itu. Ketika saya tidak terima kedua anak ini,
maka saya akan mendapatkan uang sekitar 8 juta kurang lebih. Itu rutin tiap bulan kami dipekerjakan. Dan kemudian kami dapat tinggal di sebuah rumah besar. Padahal kami tidak ada rumah untuk kami tinggali waktu itu. Tapi saya berkata, saya menolak, saya tidak mau. Saya lebih memilih 2 jiwa ini daripada uang dan rumah besar. Saya tidak peduli tidur di kolong jembatan. Yang penting anak ini diselamatkan bagi Yesus Kristus. Ini sebuah keputusan yang berat, jemaat. Pada waktu itu kami harus pindah dan kami tidak punya uang. Tapi saya lebih memilih. Saya ada uang gaji dari saya sebagai office boy. Saya pelayan Tuhan sambil office boy saya. Bantu-bantu, jadi pembantu saya di Surabaya. Tanya istri saya, tukang lap-lap kaca. Gaji saya kasih untuk anak ini supaya sekolah. Dan kedua anak ini bisa percaya Yesus. Kedua anak ini adalah anak orang miskin dan anak jalanan. Saya peluk 2 anak ini dan saya berkata, I love you. Saya cinta kalian. Lalu mereka berdua menangis. Lebih baik mereka panggil saya Dedi, istri saya Mami. Lebih baik kita tidur di kolong jembatan sama Dedi dan Mami daripada kalian tidak terima. Dedi dan Mami sayang kalian berdua. Itu orang kaya, orang Kristen kaya. Tapi mereka menolak. Saya bilang ke Tuhan, Tuhan, I love you. Aku cinta Engkau. Aku berjuang mengasihimu, Tuhan. Aku rela kehilangan semua yang mau Engkau inginkan dari hidupku. Aku berjuang, Tuhan. Secara daging sakit, tidak enak. Tapi aku lebih mementingkan perasaanmu dari perasaanku. Aku mau lebih memikirkan kesenanganmu daripada kesenanganku. Aku lebih memilih apa yang kau suka dari hidupku daripada harga diriku. Harga diriku tidak penting untuk kesukaanku. Harga diriku nggak berharga, nggak lebih bernilai dibanding kesenanganmu, Bapak. Nama baikku tidak lebih penting daripada isi hatimu, cintamu. Ini yang sulit dilakukan orang Kristen. Padahal sudah Kristen sejak kecil, sejak lahir. Rela kehilangan hak demi haknya Yesus ada dalam kita. Saya mau keluarga jemaat Kristus overseas. Mau itu Tiongkok, Indonesia, Amerika, Australia. Dan berbagai negara lainnya. 8 negara sampai 14 negara jemaat. Hari ini baru 8 negara. Rela kehilangan hak untuk haknya Yesus ada dalam kita. Saya mau mental anak kerajaan Allah, keluarga jemaat Kristus overseas ini seperti ini. Harus mati bagi diri sendiri. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak
ku ingin lagi, hanya Kau hartaku abadi. Saya ulangi lagi. Saya terus mengulangi cerita ini ke jemaat, biar Anda tahu 45 anak biaya sendiri itu bukan dari dana yayasan sponsor siapapun. Itu harusnya jatah kami harus bagi untuk anak-anak ini disekolahkan. Gaji istri saya semua tumpah. Nggak apa-apa saya bilang, nggak apa-apa. Berkati mereka. Semua dari LPPAI, dari tiap bulan perusahaan mertua saya. Enggak apa-apa. Saya bersuka cita. I love that. What did you, apa yang telah kau lakukan? I'm so very love it. Saya sangat suka itu, saya bilang sama istri saya. I love it. Saya makin cinta kau sayang, saya bilang. Saya makin sayang dirimu. Saya makin cinta dengan dirimu, istriku. Karena perbuatan itu. I love you so much. Istriku gila, saya pun mau gila dengan Tuhan. Karena aku tahu waktu aku hidup di bumi, this is an opportunity. Ini sebuah kesempatan yang tidak bisa diulangi. Ketika kita pulang nanti menutup mata, I will see Jesus. Aku pasti melihat dia memandangnya. Ketika aku memandang Yesus, aku disambut dengannya. Selama-lamanya aku mendapat kebahagiaan. Ini yang ku kejar dan istriku kejar selama hidup. Sebelum kita menutup mata. We don't care. Kami nggak peduli. Dan kami selalu berkata, God, Jesus, what would us do? Apa yang harus kami lakukan? But not what will get from you. Apa yang akan kami dapatkan darimu kami terima. No. Tapi apa maumu? Tuhan. Kejar itu jemaat. Besok kita pulang bersama-sama ke sorga. Langit baru, bumi baru, tempat yang indah permai. Kebahagiaan sejati di sana. Engkau akan terima itu. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi, hanya Engkau Yesusku. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Haleluya. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Haleluya. Sekali lagi, Tuhan.
Tuhan. Aku rela, kami rela Tuhan, mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginan bendi dan semua hasrat pribadi kami. Tuhan, penuhi kami dengan gairah surgawi yang suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau harta kami abadi. Haleluya, saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Kita komitmen, kita katakan kepada Tuhan, saat ku pulang, saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Oh, kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat memandang wajah-Mu. Harusnya bisa beli A, harusnya bisa beli B, harusnya bisa modis, harusnya bisa beli emas, harusnya bisa beli ini itu, tetapi semua diabaikan untuk kesenangan Tuhanku. Haleluya. Ini yang sangat nikmat, jemaat Tuhan. Nikmat. Nikmat. Nikmat kalau kita mau berjuang. Nikmat, saya mau katakan sama jemaat, nikmatnya minta ampun deh. Minta ampun dah nikmatnya. Oh, haleluya. Oh God, thank you. Engkau mengajarkan kami arti hidup yang sesungguhnya. It's amazing, God. Sungguh luar biasa ajaran-Mu. Bapa, terima kasih. Yesus Kristus Tuhan kami ada contoh yang luar biasa. Yesus kami hidup di bumi, memberikan teladan. Rela miskin supaya kami jadi kaya. Yesus kami dibunuh. Juru selamat kami dianiaya demi keselamatan kami semua. Terima kasih untuk teladan Yesus. Terima kasih Bapakku. Terima kasih Allahku. Allah pencipta langit dan bumi. Dia tidak tinggal tenang di singgasananya. Beliau tidak tinggal enak duduk di tahtanya. Beliau tidak angkat-angkat kaki. Beliau meninggalkan tahta dan kebesarannya, kekudusannya yang maha indah itu. Agar Anda dan saya diselamatkan. Tidak binasa. Dia rela kehilangan segala haknya. Agar kehendak Bapa dia lakukan sampai akhir hidupnya. Ini yang mau kita kejar bersama-sama. Sampai akhir hidup kita.
Kita kejar kehendaknya Bapa, haknya Bapa, keinginannya Yesus tergenapi dalam hidup kita. Ada satu lagu saya mengakhirinya. Hari ini saya bercerita sesi kesaksian saja, meneguhkan firman dan perbuatan. Di lembar hari hidupku, kau ajar ku lukis hatimu dengan ucapan dalam perbuatan, seperti surat yang terbuka, bagaikan merdu simfoni. Hidupmu dan hidupku bagaikan nada yang kita siap seirama dengan Tuhan, menyentuh setiap pribadi. Nada-nada yang bisa menyentuh hati setiap orang. Hidup kita itulah nada-nada itu. Membalut luka, teduhkan jiwa. Teduhkan jiwa. Lupa saya lirik sedikit. Tunggu ya, saya cek, saya cari dulu liriknya. Enak sekali liriknya ini, coba. Di lembar hari hidupku. Keren sekali kata-kata ini, saya suka sekali. Kau ajar. Bentar ya jemaat, ini enak sekali. Ya. Dalam ucapan, dalam perbuatan, bagaikan merdu simfoni, menyentuh hati setiap pribadi. Oh, membalut luka, teduhkan jiwa. Hadirkan suasana surga. Oke? Jadikan ku pelangi indah di langit hidup sesamaku. Oh, jadikan ku hujan berkah di ladang hidup sesamaku. Keren ya kata-katanya. Haleluya. Di lembar hari hidupku, di lembar hari hidupku, kau ajarku lukis hatiku dengan ucapan dalam perbuatan, seperti surat yang terbuka. Yuk kita lukis yuk. Isi hati Tuhan yuk. Kita lukis dalam perbuatan dengan ucapan kita. Bagaikan merdu simfoni, menyentuh setiap pribadi. Yes Lord God. Membalut luka, teduhkan jiwa, hadirkan suasana surga. Jadikan ku pelangi indah di langit hidup sesamaku. Jadikan ku hujan berkah di ladang hidup sesamaku. Jadikan kami pulang. Jadikan ku pelangi indah di langit hidup sesamaku. Oh, jadikan ku hujan berkah
dengan komitmen kita semuanya, keluarga jemaat Kristus Overseas, jadikan ku pelangi indah di langit hidup sesamaku. Kau yang layak Tuhan, kau yang layak. Jadikan ku yang berkah di ladang hidup sesamaku. Oh, di ladang hidup sesamaku, di ladang hidup sesamaku. Sebelum saya mengakhiri ibadah kita malam ini, nanti saya buka satu ayat saja, bahwa kita ini kehilangan hak, tapi Tuhan yang berhak atas hidup kita. Saya akan bacakan ayatnya ya. Kita harus kehilangan hak untuk haknya beliau ya. Harus, tidak bisa. Negosiasi bisa nggak? Nggak bisa negosiasi. Kecuali tolak. Tawar-menawar nggak boleh, tapi tolak boleh. Bukan diizinkan. Ya terserah. Anda mau atau tidak. Bukan saya bolehkan ya, sorry, maaf. Manusianya maksud saya. Bisa saja memutuskan untuk hal itu. Dunia bukan rumahku, hanya sementara. Tempatku tetap di sana, di rumah Bapa. Langit dan bumi yang baru, negeri yang ku tuju. Akhir perjalanan kembara hidupku. Haleluya, dunia bukan rumahku. Dunia bukan rumahku, hanya sementara. Tempatku tetap di sana, di rumah Bapa. Langit dan bumi yang baru, negeri yang ku tuju. Akhir perjalanan kembara hidupku. Oh, akhir perjalanan kembara hidupku. Haleluya, rumah kita di sana. Di sana. Tuhan Yesus sudah siapkan. Yohanes 14 ayat 6. Aku menyediakan tempat bagimu. Rumahku banyak di sana. Tuhan Yesus sudah siapkan rumah kita. Dia sudah menyediakan tempat kita, jemaat. Ini sementara, bumi akan hilang lenyap. Bumi tidak akan semakin lebih baik. Kemarin kalau Anda melihat di berita, Bapak Presiden kita, puji Tuhan, terpilih sebagai presiden dari beberapa negara. Beliau terpilih jadi presidennya, pemimpin, karena menjadi figur, menjadi teladan yang mampu mengatasi beberapa masalah di negara Indonesia. Pemimpin-pemimpin dunia mengakui, bahkan kerajaan Inggris, Inggris ya, Charles. Pemimpin-pemimpin dunia mengakui cara Bapak Presiden kita Joko Widodo yang luar biasa. Akhirnya beliau terpilih. Beliau menjadi contoh teladan. Bayangkan Bapak Presiden Indonesia terpilih jadi presiden.
pemimpin beberapa bangsa, pemimpin dunia, untuk menanggulangi krisis ekonomi global. Bayangkan itu. Krisis ekonomi global. Sampai Raja Inggris appreciate dengan presiden kita. Mengakui. Nanti Anda bisa lihat di sosmed G20. Kalau nggak salah itu acara G20 kayak gitu, seperti itu. Saya belum paham G20 itu apa. Ketik aja nanti. Luar biasa jemaat. Nah, luar biasa ya. Udah banyak perubahan-perubahan. Tapi tahu nggak jemaat Tuhan? Krisis global dunia ini. Dunia ini tidak semakin lebih baik. Dunia ini tidak akan semakin lebih bertahan lama selama-lamanya. Enggak. Alkitab berkata dunia ini akan dilenyapkan. Karena bumi ini tempat berdosa. Jadi harus diganti dengan langit baru dan bumi baru. Oke? 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Ingat rumah kita di sana. Di sini cuma sementara. Hidup kita ini akan meninggalkan orang-orang yang kita kasih. Saya baca ayat 19 sampai 20. Kalau ada Alkitabnya bisa perhatikan ayat Alkitabnya. Saya baca 1 Korintus 6 ayat 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu, tubuh yang punya tubuh siapa di sini? Kita semua ya. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Tubuhnya Anda semua hari ini yang ikut ibadah pasti ada tubuhnya kan? Nggak ada yang nggak punya tubuh. Kalau nggak ada tubuhnya berarti roh. Yang nggak ada tubuhnya roh berarti. Roh Kudus yang kamu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sally bukan miliknya Sally sendiri lagi. Tubuh Sally bukan punyanya lagi. Karena itu tubuhnya Sally harus berikan untuk Tuhan. Kecantikan Sally harus beri untuk Tuhan. Kemuliaan bagi namanya. Kecantikan Mama Gio. Kecantikan Wetizo. Kecantikan Ceyuli. Kecantikan Mama Yuan. Kecantikan Mama Nina. Kecantikan Jenny. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Tubuhmu bukan milik kamu sendiri. Apa yang melekat dalam tubuhmu? Apa yang engkau miliki? Saya baca 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kita sudah dibeli sama Tuhan Yesus dengan darahnya. Lunas. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakan Dia dengan tubuh kita. Kalau muliakan Dia dengan tubuh kita, berarti apapun yang Anda kerjakan dan saya kerjakan, namanya tubuh kan, berarti dikerjakan kan oleh tubuh kita. Semua aspek muliakan Tuhan, segala aspek. Termasuk jemaat, saya mau kasih tahu ke jemaat. Termasuk hubungan seks dengan suami pun muliakan Tuhan di sana. Bagaimana caranya? Ya, layani suami Anda dengan cinta kasih Kristus. Bila perlu jemaat, bukan bila perlu, harus. Kita ini sudah berumah tangga. Saya ya secara pribadi saya sharekan ke kita. Saya kalau melakukan itu sama istri saya,
Kan kudus. Saya berdoa. Saya bilang, Tuhan berkati. Muliakan namamu atas hubungan ini. Kami mau sama-sama menikmatinya Tuhan di dalam Engkau. Benar jemaat. Saya berdoa biar memuliakan Tuhan. Kan katanya tubuh. Emang yang bersetubuh roh? Enggak kan? Fisik kan, daging, tubuh kita ini. Muliakan juga Tuhan dengan semua aspek. Benar. Saya selalu berdoa. Tuhan, karena apa? Bisa juga kalau Anda pernah mengalami pengalaman ini ya, kalau jujur kita waktu berhubungan dengan pasangan kita, karena masa lalu kita kan buruk-buruk, kita bisa ingat di masa lalu loh, kalau ada hubungannya masa lalu. Betul? Mungkin kita pernah asmara dengan orang lain. Jadi bisa kita bayangkan orang itu. Nah, ini kita perlu berdoa. Kita memuliakan dia. Itu juga jemaat Tuhan. Semua aspek. Akhirnya apa? Kita benar-benar menikmati hanya dengan satu orang itu. Siapa? Pasangan kita. Dan itu saya rasakan. Ini bukan hal yang tabu ya jemaat. Ini bukan hal yang tabu. Ini hal yang sangat-sangat luar biasa untuk kita ketahui. Benar. Saya pernah mengajarkan ini soalnya jemaat. Saya pernah mengajarkan tentang ini kepada pemuda-pemudi. Kalau dalam bahasa pemuda-pemudinya seperti ini jemaat. Kalian jangan makan sebelum berdoa. Itu kalau bahasa di pemuda-pemudi. Jangan makan sebelum berdoa. Itu ya. Baik, sampai di sini firman Tuhan bagi kita semua yang saya bisa sharekan ke kita, kiranya menjadi berkat dan jemaat Tuhan semakin luar biasa di dalam Tuhan. Iman dan perjuangan. Jangan mundur sedikit pun. Apapun yang terjadi, maju terus iring Tuhan. Soal tidak mampu, hampir menyerah, itu biasa manusiawi. Minta tolong sama Tuhan, jerit sama Tuhan. Tuhan Yesus, aku udah mulai bosan dengan masalah hidupku, enggak apa-apa. Daripada kita teriak-teriak jerit ke orang lain, belum tentu kita disambut. Belum tentu kita diterima. Belum tentu kita dianggap waras. Daripada kita mengeluh dengan orang lain, belum tentu orang itu pegang rahasia kita. Malah bisa diumbar-umbar. Teriak saja sama Tuhan. Rahasiamu pasti dijaganya dengan baik. Bahkan Tuhan memberikan solusi buat masalah. Oke? Semangat jemaat Tuhan, himbauan ajakan kami kepada Anda semuanya. Mama Sisi, Tuhan besertamu. Tuhan memberkatimu Mama Sisi. Ya, tetap kuat. Kak Beni melihat perubahanmu luar biasa. Semua jemaat saya lihat perubahannya luar biasa. Saya sangat bangga dengan Tuhan, saya bangga dengan seluruh jemaat Tuhan. Benar, kami mengikuti progresivitas perubahan jemaat Tuhan. Hebat. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu malam ini dan kesaksian bahwa hidup kami bukan lagi milik kami sendiri. Artinya bahwa hak kami sudah ditaruh di bawah haknya Tuhan. Jadi Tuhanlah yang berhak atas segala hidup ini. Jadi bukan lagi berkata up to me, terserah kami. Terserah saya, tapi sudah terserah Tuhan. Bukan lagi kami berkata apa maunya kami. Untuk Tuhan lakukan terus-menerus sesuai keinginan kami. Tetapi apa maunya Engkau Bapakku untuk kami lakukan dalam hidup ini. Itu yang sekarang dalam hidup ini yang harus kami lakukan. Bapa, secara daging tidak enak, secara perasaan, kejiwaan, mental memang terganggu kenyamanan kami.
Namun kami percaya ketika kami benar-benar mau hidup di dalamnya, saya percaya Bapa memberikan kami sukacita, kesukaan, bahkan gairah itu. Dan pada akhirnya menjadi sebuah kebiasaan, lalu menjadi kesukaan kami pula, dan menjadi suatu anugerah yang kami terima. Kami bisa mengambil bagian menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, pegang tangan kami terus. Jangan biarkan kami melangkah sendiri, sebab kami tak mampu tanpa Tuhan. Bapa, saya percaya Engkau sangat mengasihi kami, dan Engkau bisa menilik setiap hati kami yang terdalam, bahwa kami selama ini sedang berjuang mengasihi-Mu. Meskipun kami, Tuhan, Engkau tahu kami sering gagal mencintai-Mu, melakukan firman-Mu, Bapa, tetapi Engkau tahu hati ini bahwa kami ingin benar-benar berjuang untuk hidup sesuai firman-Mu. Tuhan, terpujilah Engkau yang telah menaruh prinsip-prinsip hidup yang berbeda dengan dunia itu. Bahkan berlawanan sekali. Bapa, terima kasih. Kalau dunia ini berkata bahwa kesuksesan ketika kami memiliki segala-galanya secara materi di dunia ini. Ketika kami memiliki jabatan, karir yang tinggi, finansial yang baik, yang banyak, harta yang berlimpah-limpah, itulah kesuksesan. Atau memiliki titel tinggi, itu dikatakan sukses menurut ukuran dunia. Tetapi justru hidup menyangkal diri, hidup untuk tidak bagi kepentingan diri sendiri, hidup rela mati bagi diri sendiri untuk haknya Tuhan menguasai kami. Itulah kesuksesan kerajaan Allah. Prinsip-prinsip seperti ini begitu mahal. Tidak semua mengetahui hal ini, Bapak. Tetapi kami telah mendapat bagian yang sangat berharga ini. Terima kasih, kami adalah salah satunya pribadi yang mendapatkan, menerima ajaran ini. Terima kasih, Tuhan. Bapak, terima kasih. Tidak ada kata yang lebih besar daripada hanya ucapan terima kasih kami bagimu. Hanya itu yang terbesar. Bapa, terima kasih. Dan lewat apa yang kami punya di bumi ini, itu yang kami mau berikan kepada siapa saja yang Bapa katakan untuk kami beri. Kami tidak tahan kepunyaan kami. Untuk kesenangan Bapa masuk dalam kehidupan orang lain. Masuk dinikmati orang lain. Terima kasih Tuhan. Sehingga melalui hidup kami, orang lain tersentuh di dalam nama Yesus. Bapa, tolong kami. Kami mau semua seirama dengan perasaan-Mu. Nada-nada hidup kami bisa dinikmati oleh banyak orang. Tuhan, di dalam nama Yesus. I love it. Aku sangat mengasihi ini. I love this. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapa. Amba berdoa untuk seluruh sidang jemaat, keluarga jemaat Kristus Overseas dimanapun berada, yang mendengarkan firman-Mu, ibadah di Zoom ini, Tuhan, pakailah untuk menjadi sarana bagi kami semua semakin berbuah di dalam firman. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jenny langsung berdoa, dimohon kalau bisa di situ berdoa untuk persembahan, berdoa untuk segala jenis pemberian apapun itu, ya doakan dan juga doakan keluarga ya, karena banyak rumah tangga yang
mengalami perceraian oleh karena faktor ekonomi. Kita mau rumah tangga menemukan kebenaran yang kita telah dengar, bahwa pernikahan bukan sekedar menjalin hubungan, ya, yaitu hubungan suami istri yang sah secara hukum pemerintahan, tetapi mengerti makna pernikahan. Ya, doakan itu Jenny, oke, dan doakan pula supaya seluruh jemaat Tuhan semakin berbuah, dan juga para suami-suami bersama-sama nanti suatu saat dengan istri-istri menyembah Tuhan. Silakan berdoa Jenny. Terima kasih ya Bapak, ya Abah, ya Bapak. Sungguh malam ini, firman ini sungguh luar biasa ya Bapak. Itu menerangi kehidupan kami, agar kami lebih lagi ya Bapak untuk menyerahkan diri kami ya Bapak sebagai persembahan yang hidup di dalam Engkau ya Bapak. Ajarilah kami ya Bapak tentang kasih-Mu yang dalam ya Bapak. Sehingga kami mengetahui apa arti dari kasih-Mu ya Bapak. Sehingga kami belajar untuk menyerahkan lebih lagi untuk pekerjaan dan kemuliaan nama-Mu ya Bapak. Sungguh berikanlah ya Bapak tumpangan tangan-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapak. Mampukan setiap diri kami ya Bapak. Karena tanpa Engkau kami sungguh tidak sanggup ya Bapak. Karena Engkau tahu ya Bapak setiap kelemahan kami. Tapi kami tahu juga ketika kami berjalan ya Bapak, merendahkan diri ya Bapak, melepaskan kedagingan kami dan membiarkan Roh Kudus-Mu yang bekerja, maka segala sesuatu ya dan amin ya Bapak. Sungguh kami berdoa ya Bapak, bangkitkan iman kami lebih di dalam Engkau ya Bapak. Bangkitkan kepercayaan kami lebih lagi di dalam Engkau ya Bapak. Ajarilah kami untuk terus bersandar di dalam Engkau ya Bapak. Ajarilah kami untuk terus bergantung di dalam Engkau ya Bapak. Ajarilah kami untuk tidak mengeluh di dalam ujian-ujian-Mu ya Bapak. Tapi semakin mengejar akan hadirat-Mu ya Bapak. Untuk semakin lebih lagi mengejar urapan-Mu ya Bapak. Sungguh kami bersyukur punya Allah yang hidup ya Bapak. Ya Aba ya Bapak. Itulah panggilan kami di dalam Engkau, karena Engkaulah Bapak kami ya Bapak. Bapak yang setia ya Bapak, yang selalu menemani kami dalam suka dan duka ya Bapak. Ingatkan kami akan kasih-Mu ya Bapak, di mana kami waktu pertama kali mengenal-Mu ya Bapak, di mana Engkau selalu menemani kami dan memampukan kami untuk terus berjalan di dalam Engkau ya Bapak. Kami dapat sampai ini bukan karena kekuatan kami dan bukan apapun dari diri kami ya Bapak. Ini semata-mata karena semua anugerah-Mu ya Bapak. Ini semata-mata karena kebaikan-Mu dan kemampuan dan kuasa-Mu yang memampukan kami semua untuk dapat berjalan sampai saat ini ya Bapak. Dapat menjadi berkat bukan karena apapun dari diri kami. Itu karena Engkau ya Bapak, ya Aba Bapak, yang memampukan kami untuk menjadi berkat ya Bapak. Sungguh ya Bapak, jauhkan kami dari roh kesombongan ya Bapak. Jauhkan kami dari roh kedengkian ya Bapak. Jauhkan kami dari roh keegoisan ya Bapak. Berikanlah hati kami hati kasih-Mu ya Bapak. Agar kami dapat belajar untuk mengasihi satu sama lain ya Bapak. Ajarilah kami untuk tidak memandang latar belakang ya Bapak. Karena Bapak yang terlebih dahulu tidak latar belakang ya Bapak. Engkau Bapak yang menyempurnakan kelemahan kami ya Bapak, untuk menjadi sempurna di hadapan-Mu ya Bapak. Sungguh ya Bapak, kami tahu ya Bapak, kadang-kadang kedegilan kami tahu karena kebandelan kami ya Bapak, dan ketidakpatuhan kami ya Bapak. Tapi kami juga ya Bapak, kasih-Mu dan kemurahan-Mu tidak Kau perhitungkan setiap kelemahan kami ya Bapak. Engkau dengan setia terus mengajari kami untuk terus berjalan di setiap kasih-Mu ya Bapak. Sungguh ya Bapak. Kami setiap kebangkitan rohani di dalam gereja Tiongkok Overseas ya Bapak. Setiap jemaat ya Bapak. Jemaat yang mau ya Bapak merendahkan diri untuk terus mencari Engkau. Jemaat-jemaat yang mau terus dibimbing dan dididik oleh Engkau ya Bapak. Jemaat-jemaat di mana ya semangatnya yang setiap harinya Bapak diperbaharui oleh Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Di mana setiap jemaat-jemaat yang Bapak yang terus mengejar akan
kehadirat-Mu ya Bapak, yang terus mengejar akan kasih-Mu ya Bapak. Kiranya urapan-Mu ya Bapak, kiranya hadirat-Mu terus melingkupi setiap jemaat-jemaat Tiongkok Overseas ini ya Bapak. Sungguh kiranya kuasa Roh Kudus, aku minta pada malam hari ini bersatu hati, bersatu jiwa, meminta Roh Kudus-Mu turun di setiap Tiongkok Haleluya. Overseas ini ya Amin. Bapak. Yes, Kiranya Jesus. jadi setiap jemaat yang kau kiranya kuasa Roh Kudus Bapak dan terus berbicara pribadi lepas pribadi ya Bapak. Kiranya Roh Kudus yang menjamah setiap hati dan pikirannya Bapak, yang membukakan hati dan pikirannya Bapak untuk menjadi berkat ya Bapak bagi kemuliaan dan pekerjaan-Mu yang dinyatakan ya Bapak. Sungguh kami rindu ya Bapak. Sungguh kami rindu ya Bapak. Kami rindu melihat setiap jiwa-jiwa diselamatkan oleh Engkau ya Bapak. Kami rindu setiap jiwa-jiwa yang belum mengenal-Mu, mereka mengenal-Mu melalui kehidupan kami ya Bapak. Pakailah kehidupan kami, jadikan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu ya Bapak. Ajarilah kami untuk berserah ya Bapak. Ajarilah kami untuk mencari ya Bapak. Berikan kami roh yang haus dan lapar akan Engkau ya Bapak. Sungguh ya Bapak, terpujilah Namamu selalu ya Bapak. Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama ya Bapak. Sungguh ya Bapak, jangan biarkan ya Bapak setiap permasalahan kami, pergumulan kami ya Bapak. Setiap perkara-perkara kami ya Bapak, membuat kami menjauh darimu ya Bapak. Membawa kami kepahitan darimu ya Bapak. Membawa kami kecewa kepadamu, jangan ya Bapak. Ingatkan kami ya Bapak akan kasih-Mu dan pengorbanan-Mu di atas kayu salib-Mu ya Bapak. Yang tidak kau tunda-tunda ya Bapak. Kau berikan dengan kesetiaan-Mu, dengan pengorbanan-Mu, dengan kasih-Mu ya Bapak. Seperti itu juga kami minta ya Bapak. Biar hidup kami menjadi hidup yang berkenan. Hidup kami menjadi persembahan dan tempat ibadah-Mu ya Bapak. Sungguh kami rindu ya Bapak. Engkau pakai lebih dan lebih lagi ya Bapak. Jadikan hidup kami sebagai kepanjangan tangan-Mu ya Bapak. Sehingga ketika Engkau memanggil kami pulang, ya kami dapat mempertanggungjawabkan hidup kami kepadamu. Sehingga Kau panggil pulang, kami dapat memberikan yang terbaik kepadamu ya Bapak. Oh ya Aba ya Bapak. Sungguh ya Bapak. Beritahulah hatimu dan pikiranmu kepada setiap jemaat-jemaat-Mu. Berikanlah hatimu dan pikiranmu, Kau taruhkan di setiap jemaat-jemaat-Nya, Bapak. Ya kuasa Roh Kudus-Mu sendiri yang menjamahinya ya Bapak. Kami berserah ya Bapak. Kami berserah dan kami letakkan semuanya apa yang menjadi pemikiran kami ya Bapak. Apa yang menjadi pergumulan kami letakkan di bawah kaki-Mu ya Bapak. Kami hanya tahu ya Bapak bahwa Engkau yang akan memampukan setiap diri kami ya Bapak. Kami tahu ya Bapak. Terpujilah namamu ya Aba ya Bapak. Kami rindu setiap rumah tangga di Tiongkok Overseas ini mengalami pemulihan ya Bapak. Mengalami kebangkitan ya Bapak. Yang menjadikan Engkau Tuhan Juru Selamat di tengah-tengah rumah tangga kami ya Bapak. Jadikanlah rumah tangga kami yang diurapi oleh Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya. Jadikan rumah tangga kami yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapak. Jadikan rumah tangga kami yang menjadi berkat, garam dan terang bagi orang-orang yang belum mengenal-Mu. Mereka mengenal-Mu melalui rumah tangga kami ya Bapak. Penuhilah rumah tangga kami dengan kasih-Mu ya Bapak. Penuhilah rumah tangga kami dengan campur tangan-Mu ya Bapak. Penuhilah rumah tangga kami dengan Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam rumah tangga kami. Kami juga berdoa bagi suami-suami kami ya Bapak. Sungguh kami sangat sayang kepada suami-suami. Kami sangat mengasihi suami-suami. Kami mengucap syukur Engkau memberikan suami kepada Engkau taruhkan di dalam kehidupan kami ya Bapak. Berikanlah hati yang panjang sabar ya Bapak. Melayani suami kami ya Bapak. Berikanlah hati kami hati kasih-Mu ya Bapak. Agar kami belajar untuk melayani suami kami ya Bapak. Ajarilah kami untuk terus Bapak mengerti ya Bapak dan memahami ya apa yang dipikirkan suami kami. Berikan kami kepekaan ya Bapak. Berikanlah roh kesatuan di dalam diri kami ya Bapak.
Kami minta roh kesatuan ya Bapak. Kami minta roh keharmonian ya Bapak. Kami minta roh kebahagiaan ya Pak. Sukacita, damai sejahtera melingkupi ya Bapak. Hubungan kami ya Bapak. Sebagai sepasang suami istri ya Bapak. Yang kuat di dalam Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Sungguh kami juga berdoa ya Bapak. Bagi anak-anak kami ya Bapak. Karena kami tahu hanya Engkau yang layak mendidik dan mengajari anak-anak kami untuk menjadi anak-anak yang bertumbuh dengan takut dan gentar akan Engkau ya Bapak. Tuntunlah anak kami ya Bapak. Bukakanlah pintu jalanmu, pintu jalan pengenalanmu turun di atas kehidupan anak-anak kami ya Bapak. Didiklah anak-anak kami ya Bapak. Untuk menjadi anak yang patuh dan taat di dalam Engkau ya Bapak. Berikanlah kehidupan anak-anak kami dengan sukacita damai sejahtera-Mu yang menyertai mereka ya Bapak. Jauhkan anak-anak kami dari wabah penyakit. Jauhkan anak-anak kami dari setiap perencana orang yang berniat jahat. Jauhkan anak kami dari setiap penguasa dunia kebenaran roh jahat. Sembunyikan mereka di balik salib-Mu ya Bapak. Sungguh kami berdoa juga ya Bapak. Untuk gereja Tiongkok Overseas ini ya Bapak. Kami tahu ya Bapak. Gereja Tiongkok Overseas ini sedang Engkau bentuk, sedang Engkau murnikan ya Bapak. Untuk menjadi gereja yang merendahkan diri ya Bapak. Sebagai contoh dan teladan bagi gereja-gereja yang lain ya Yes, Bapak. amin. Haleluya. Terima kasih ya Bapak atas kasih-Mu di dalam gereja Tiongkok Overseas ini ya Bapak. Terima kasih atas anugerah-Mu dan rahmat-Mu yang turun di atas gereja Tiongkok Overseas ini ya Bapak. Tanpa-Mu sungguh gereja ini, Tiongkok Overseas ini tidak ada apa-apanya ya Bapak. Ini semua karena anugerah urapan-Mu, kekuatan-Mu, dan Roh Kudus-Mu ada di dalam gereja Tiongkok Overseas ini ya Bapak. Sehingga setiap jemaat-jemaat yang bertumbuh di dalam kasih-Mu. Sehingga jemaat-jemaat itu mengalami kebangkitan di dalam Engkau. Sehingga Amen. jemaat-jemaat itu di dalam proses kasih-Mu ya Bapak. Itu semata-mata karena Engkau sedang memurnikan setiap jemaat-jemaat untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya Bapak. Engkau beberapa hari Engkau memberitahukan kepadaku ya Bapak, yang mengatakan bahwa Engkau sedang mengerjakan sesuatu di dalam Tiongkok Overseas ini ya Bapak. Yaitu bagaikan emas yang sedang dimurnikan ya Bapak. Di dalam api ya Bapak. Api yang panas ya Bapak. Untuk tujuan ya Bapak. Untuk mengangkat kotoran-kotoran ya Bapak. Agar setiap emas itu menjadi emas yang murni ya Bapak. Dan anak-Mu mendapatkan sesuatu, yaitu Engkau sedang memurnikan setiap karakter-karakter kami ya Bapak. Engkau sedang mengangkat karakter-karakter kami ya Bapak. Kelemahan-kelemahan kami Engkau murnikan di dalam kasih-Mu ya Bapak. Untuk menjadi sebuah orang karakter yang serupa dan segambar dengan Engkau. Oh haleluya, terpujilah nama-Mu ya Allah Bapakku. Yes. Ya Abah ya, mampukan kami untuk terus berjalan di setiap rencana-rencana-Mu ya Bapak. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang berbicara pribadi lepas pribadi ya Bapak. Visi misi apa yang Engkau taruhkan di dalam pribadi lepas pribadi ya Bapak. Biar mereka bergairah di dalam Engkau ya Bapak. Berikan api Tuhan-Mu di dalam hati setiap kehidupan para jemaat-Mu ya Bapak. Sehingga mereka mempunyai api yang gairah-gairah yang terus mengejarkan apa yang menjadi kerinduan hati dan pikiran-Mu ya Bapak. Amen. Oh Amen. haleluya Tuhan Yesus. Oh ya Abah ya Bapak. Sungguh ya Bapak. Kadang-kadang anak-Mu berpikir ya Bapak, dengan apa harus kubalas sebuah kebaikan-Mu ya Bapak. Dengan apa harus kubalas dengan segala pengorbanan-Mu ya Bapak. Dan anak-Mu berpikir ya Bapak, hanya Engkau ya Bapak, Engkaulah sumber dari segalanya yang memampukan setiap diri kami untuk dapat menjadi berkat ya Bapak. Karena semuanya itu bukan dari kami ya Bapak, semua itu berasal daripada Engkau ya Abah ya Bapak. Kami tahu ya Bapak. Ajari kami ya Bapak untuk terus bersyukur ya Bapak. Baik itu kekurangan maupun kelimpahan ya Bapak. Jauhkan kami dari kesombongan ya Bapak. Jauhkan kami dari kedengkian ya Bapak.
Jauhkan kami ya Bapa, yang bukannya menjadi perkenangan-Mu ya Bapa. Sukacita, damai, sejahtera Kau curahkan lebih lagi dalam Tiongkok Office ini. Berikanlah roh kesatuan ya Bapa, sehati, sepikir, dan sejiwa ya Bapa. Ajarilah kami untuk tidak terus memandang ya Bapak ke belakang ya Bapak. Seperti Engkau terlebih dahulu ya Bapak ya, tidak memandang latar belakang dan setiap kelemahan-kelemahan kami. Engkau terus memanggil kami untuk menjadi alat-Mu. Itu sebuah anugerah dan kasih karunia. Ajarilah kami untuk mensyukuri panggilan-Mu ya Bapak. Ajarilah kami untuk menghargai panggilan-Mu ya Bapak. Oh haleluya ya Bapak. Terpujilah nama-Mu ya Aba ya Bapak. Sungguh ya Bapak, kami mau belajar meletakkan setiap permasalahan kami. Kami mau belajar Bapak, meletakkan setiap keegoisan kami. Kami mau belajar meletakkan setiap kesombongan kami. Kami mau belajar meletakkan kedagingan kami di bawah kaki-Mu ya Pak. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menuntun kami untuk berjalan untuk apa yang menjadi kehendak-Mu. Haleluya Bapak. Terpujilah nama-Mu ya Bapak. Walaupun ibadah ini sudah berakhir ya Bapak, tapi kami tahu ya Bapak, Roh Kudus-Mu tidak akan pernah berakhir di dalam kehidupan kami. Yang sentiasa terus mendidik dan mengajari kami untuk menjadi apa yang Kau hendaki. Bukan menjadi apa yang kami hendaki, tapi menjadi apa yang Kau hendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Dan berkati juga ya Bapak, bangsa Indonesia kami, bangsa yang kami cintai. Lawatilah ya Bapak, urapilah Bapak, penuhilah bangsa Indonesia kami dengan hadirat-Mu ya Bapak, dan campur tangan-Mu ya. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam bangsa Indonesia kami ya Bapak. Jadikan bangsa Indonesia kami dengan jiwa-jiwa ya Bapak, dengan tubuh roh dan jiwa yang takut akan gentar akan Engkau ya Bapak. Penuhilah pemerintahan kami ya Bapak, pemerintahan dan pemerintah kami dengan tubuh roh jiwa yang takut akan gentar akan, dan curahkan juga dan bukakan pintu pengenalan-Mu tercurah di dalam bangsa Indonesia, di dalam pemerintahan kami ya Pak, di dalam pemimpin-pemimpin kami ya Bapak, urapi semua ya Bapak, urapi semua dan penuhilah hadirat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Kami percaya ketika kuasa Roh Kudus-Mu bekerja ya Bapak, ketika pintu sudah terbuka, tidak ada siapapun yang dapat menutupinya Bapak. Tidak ada kuasa apapun yang dapat menutupinya Bapak. Yang ada ya Bapak, adalah kuasa-Mu dan Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam bangsa Indonesia kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Haleluya, haleluya. Dan berkati juga ya Pak, rumah-rumah ibadah-Mu, gereja-Mu ya Bapak. Gereja itu dapat berdiri bukan karena apapun campur tangan manusia, Bapak, tapi semua karena kasih-Mu dan anugerah-Mu, maka semua gereja-gereja itu dapat berdiri ya Bapak. Jika Engkau memberitahukan ketika gereja itu berdiri dengan kekuatan dan kesombongan manusia, maka gereja itu akan hancur ya Bapak. Oh haleluya. Sungguh kami tidak ingin melihat gereja itu hancur ya Bapak. Biar gereja itu diurapi oleh Engkau ya Bapak. Di mana perkenangan-Mu ada, di mana hadirat-Mu ada, di mana kuasa Roh Kudus-Mu ada ya Bapak. Di mana rawatan-Mu ada ya Bapak. Biar kami melihat setiap jemaat-jemaat itu ya Bapak, mengalami kebangkitan, mengalami kepenuhan Roh Kudus ya Bapak. Biar mereka merasakan kasih-Mu seperti kami merasakan kasih-Mu ya Bapak. Dan kami tidak mau hanya kami yang merasakan kasih-Mu, tapi kami mau melihat setiap jiwa-jiwa ya Bapak. Malu-malu ciptaan tangan-Mu, karya-Mu itu merasakan juga kasih-Mu ya Bapak. Bukakan pintu pengenalan-Mu lebih lagi di dalam setiap jemaat-jemaat-Mu, di setiap rumah-rumah ibadah-Mu ya Bapak. Jadikan rumah ibadah semua yang ada di muka bumi itu menjadi rumah ibadah yang menjadi perkenan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Dan berkati juga setiap pemimpin-pemimpin gereja ya Bapak. Ajarin mereka ya apa yang menjadi visi misimu ya Bapak. Apa yang menjadi hati dan pikiranmu. Jangan biarkan setiap pemimpin-pemimpin gereja itu menjarakan apa yang menjadi kedagingan mereka. Apa yang menjadi pemikiran mereka. Apa yang menjadi kemauan dan kehendak mereka. Tapi nyatakanlah kuasa-Mu. Bangkitkanlah kuasa-Mu di dalam kehidupan pemimpin-pemimpin yang telah Kau urapi, yang telah Kau pilih ya Bapak. Untuk berjalan, untuk menjadi apa yang menjadi visi dan misimu, apa yang menjadi kehendak-Mu, dan kehendak-Mu yang terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Oh haleluya, terpujilah nama-Mu ya Bapak.
Haleluya ya Bapak. Genapilah apa yang menjadi kehendak-Mu, dan kehendak-Mu yang terjadi di dalam setiap diri kami. Terpujilah nama-Mu, nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja ya Bapak. Haleluya, haleluya. Amin ya Bapak. Amin. Amin. Baik, kita mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Bapak, terima kasih malam ini ibadah kami sudah selesai atas penyertaan Bapak di surga buat kami semua. Tuhan menolong kami terus menjalani hari-hari kami, Tuhan. Bapak yang baik, kami siap semuanya untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Bahkan kami percaya setelah kami keluar dari Zoom ini, saatnya kami mempraktekkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, berbicaralah terus dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami percaya juga sepanjang malam ini Tuhan menjaga melindungi kami semua. Besok bangun pagi dengan tubuh yang sehat, segar bugar, dan mulut kami penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, ibadah-ibadah terus yang kami lakukan, biarlah semuanya tidak sekedar rutinitas, tetapi berkenan di hadapan Bapa. Tolong Tuhan Yesus, semua para hamba-hamba-Mu yang melayani, bahkan sebagai pelayan-pelayan, pengurus-pengurus keluarga Jemaat Kristus Overseas ini, semuanya memiliki beban hatinya Tuhan. Lalu kami berkolaborasi untuk memajukan pelayanan ini, bukan untuk kepentingan dan nama kami, popularitas kami, tapi untuk kepentingan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pelayanan ini milik-Mu Bapa. Kami hanyalah sebagai alat-Mu, mereka jemaat-Mu. Tuhan berkati untuk kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohonkan berkat dari Tuhan sebelum kami berpisah satu dengan yang lainnya. Mari sidang jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan tanganmu. Mari kita terima berkat daripada Bapa di surga. Doa berkat yang mengakhiri ibadah kita. Anugerah dari Allah Bapa di surga beserta cinta kasih sayang Yesus Kristus melimpahi hidup kita sekalian. Serta persekutuan daripada Roh-Nya yang kudus diberikan kepada kita, supaya kita tidak menjadi yatim piatu di bumi ini, dan Roh Kudus-Nya dengan setia menolong, menghibur, menguatkan kita, menuntun sampai kepada kesempurnaan yang Dia kehendaki atas kita oleh firman-Nya. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita semuanya dan memberikan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkati rumah tanggamu, diberkati anak-anak keturunanmu, diberkati buah kandunganmu, diberkati kandungan ternak, diberkati pekerjaanmu. Semua yang engkau perbuat oleh tanganmu dijadikannya berhasil, karena engkau takut akan Tuhan dan karena Tuhan beserta dengan engkau. Terimalah berkat ini dalam satu nama yang kudus dan berkuasa itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang diberkati dan yang percaya sama-sama berkata, Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.